warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Anita Sari, guru kimia di SMA Islamic Village. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di program studi pendidikan kimia di LPTK Universitas Jambi. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kompetensi di kelas 11 IPA di SMA Islamic Village. Materi pembelajaran yang saya akan sampaikan adalah larutan asam dan basa yang akan disampaikan dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sederhana untuk apa yang kemarin Budia kasih tahu? Praktikum identifikasi apa? Asam dan basa. Oke, silakan disiapkan. HP tolong taruh di laci. Di bawah kalian meja ada laci. Siapkan bukunya. Sudah semuanya? Anak, mohon duduk di meja sesuai dengan kelompoknya yang sudah Ibu siapkan minggu kemarin. Sudah ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah, alhamdulillah. Berarti ini dong lancar insya Allah ya pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Budia mulai, Ibu akan absensi dulu. Absensi untuk kegiatan hari ini. Hari ini kita mau belajar kimia. Semuanya sudah ready? Oke, sebelum belajar kita ya dulu. Kalau Budia bilang kimia, yes, oke. Semangat ya. Oke, semuanya. Kimia, yes, oke. Oke, hari ini yang akan masuk siapa? Dara Aditi ada? Hadir. Dara, siapa kelompokmu yang hadir? Semua ada? Oke. Oh, Zepina hadir. Oke, kemudian kelompoknya Siti Salifa hadir? Hadir. Oke. Kelompok sini lengkap nggak? Kelompok pagi lengkap? Lengkap. Kelompoknya Sena lengkap ya? Lengkap. Oke, kalau sudah lengkap, sudah absensi, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan para pimpin doa supaya kegiatan kita hari ini lancar. Silakan Farel. Sebelum kita memulai praktikum ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Amin. Oke. Terima kasih Farel sudah memimpin doa. Bisa. Oke, anak-anak, Budia ulang sekali lagi. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan mengenal yang namanya asam dan basa. Coba nak perhatikan. Dua gambar yang ada di depan. Gambar apa yang pertama? Yang kedua gambar apa? Sabun, ya betul. Oke, ada pertanyaan. Apakah kalian pernah mendengar kata-kata asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari kalian? Nah, itu udah tahu ya. Terus yang kedua, mana kira-kira dari dua gambar ini yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa? Coba, ada yang bisa jawab? Coba Fadil. Cepat masuk kategori yang mengandung asam. Cepat
basah. Apakah yang lainnya sepakat? Ya. Ya. Kenapa sih? Coba kalau kalian sepakat, oh ternyata cuka itu asam. Kemudian yang sabun itu basah. Kira-kira nih, kenapa kok kalian bisa menyimpulkan itu? Dilihat dari apanya? Tadi yang termasuk asam itu cuka, yang termasuk basah itu sabun. Nah, kalian bisa mengelompokkan ini berdasarkan apa yang kalian udah tahu? pH, selain pH, dari pH apa lagi? Rasa. Rasa. Oke, Farel, terima kasih. Nah, coba kita lihat dari rasa. Kalau pH bisa diketahui langsung nggak nih? Nggak bisa, harus punya apa? Punya alat untuk mengukur pH. Kalau rasa, si cuka rasanya apa? Oh, rasanya asam. Kalau basah rasanya apa? Pahit. Nah, apakah dua zat ini mempunyai sifat yang berbeda kalau dia dari rasa? Tuh, asam benar, dia mempunyai sifat masam. Contohnya apa yang masam-masam, yang asam-asam dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Selain cuka. Apa? Lemon, apa lagi? Yang asam-asam pokoknya. Lemon, jeruk, ya kan? Nah, kalau yang pahit-pahit biasanya apa? Sabun, selain sabun. Pahit-pahit. Kopi. Nah, kita perlu cek nih, kopi itu nanti asam atau basah setelah kalian tahu ilmunya. Oke. Nah, coba kalian tadi kan sudah tahu, oh ternyata ciri asam itu ada yang masam. Tadi Farel bilang pH. Nah, di sini benar. Ternyata asam itu punya rasa masam atau asam, sedangkan basah itu pahit, ya kan? Kemudian dilihat dari pH, apa itu sama yang Farel sebutkan. Asam pH-nya berapa, Nak? Kurang dari 7. Kalau basah lebih dari 7, betul. Apalagi sifat asam? Rasa sudah masam. Korosif. Kalau basah? Kaustik. Nah, kaustik itu merusak kulit, ya kan? Nah, terus di sini tertulis, oh ternyata sifat asam itu dapat mengubah kertas lakmus. Siapa yang tahu apa itu kertas lakmus? Iya betul, kertas lakmus nanti bisa dipakai untuk indikator asam basah. Berarti udah pada baca nih ya materinya. Nah, dari sini Budia punya pertanyaan lagi nih. Tadi disebutkan bahwa ciri asam dan basah itu asam punya rasa asam. Sedangkan basah rasanya pahit. Apakah sudah tepat menguji sampel atau bahan asam dan basah itu dengan cara mencicipi? Betul nggak? Betul nggak? Enggak. Apakah boleh dicicipin? Tepat? Apakah tepat? Enggak. Berarti harus diapain? Diukur. Ada indikator. Betul. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu indikator asam dan basah. Oke, anak-anak, setelah kita melihat dua bahan tadi apa namanya? Cuka dan sabun. Nah, berarti ternyata yang namanya asam dan basah itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ini di sini Budia punya satu video tentang asam basah dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan nanti disimak videonya tentang apa ya, apa yang bisa kita dapat ya. Nah, oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kesulitan membersihkan benda-benda di sekitar kita dari kotoran yang menempel padanya. Nah sekarang, tahukah kamu bagaimana cara membersihkan lubang logam dari kerannya? Nah,
dihilangkan. Dengan menggosokkan jeruk nipis pada koin, kerak koin dapat dihilangkan. Hal ini terjadi karena zat asam pada jeruk menetralkan zat basa pada kerak koin, sehingga kerak dapat dengan mudah hilang. Pada air reaksi antara zat asam dan basa, selalu dihasilkan garam dan air yang bersifat netral. Oke, dari video tadi, oh ternyata asam dan basa itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, betul? Tadi koinnya kena apa koin? Kena karat, ya terkerak. Kemudian bisa dibersihkan dengan apa? Dengan jeruk nipis. Nah, jadi si air jeruk nipis tadi dapat menghilangkan kerak yang terdapat pada koin. Nah, itu salah satu manfaat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya mengerti ya? Oke, baik. Kalau semuanya sudah mengerti, kita lanjut lagi. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Nah, di sini kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, tadi Budia udah tanya, apa itu asam dan basa, ya kan? Yang kedua, kalian tadi sudah menyebutkan Bu, asam itu asam, pH-nya sekian. Berarti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sifat asam dan basa, tapi berdasarkan suatu teori, namanya teori asam dan basa. Dan yang terakhir nanti kita akan praktikum. Praktikum apa nak? Identifikasi 4 larutan yang udah Ibu siapkan ke dalam asam dan basa. Nah, siap ya? Oke, kalau sudah siap, kita masuk ke inti pembelajaran. Oke, silakan disimak baik-baik. Kita tentu pernah melihat atau bahkan menggunakan perasa lemon dan daun sirih. Nah, perasa lemon apabila kita cicipi akan terasa asam, dan apabila mengenai tangan akan terasa kesal. Kemudian ada lemon. perasa daun sirih yang apabila terkena tangan akan terasa lembut, dan jika kita cicipi maka akan terasa pahit. Nah, lemon merupakan salah satu contoh senyawa asam, sedangkan daun sirih adalah contoh senyawa basa. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan basa? Oke, pertanyaannya kenapa tadi lemon asam sedangkan daun sirih basa? Sebenarnya yang dimaksud dengan Apa itu asam dan basa? Toh? Nah, kita simak baik-baik. sudah dikenal sejak zaman dulu, di mana istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, dan istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli. Oke, di sini ternyata kita akan mempelajari asam dan basa dilihat dari 3 teori. Ada antara apa aja? Arrhenius. Yang kedua, Bronsted-Lowry. Yang ketiga, Lewis. Oke, kita simak satu persatu. Teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Oke, yang pertama silakan pelajari dulu teori asam basa Arrhenius. Nanti ada LKPD yang harus kalian disimak baik-baik. Boleh dicatat poin-poin pentingnya. Dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3 berbasa. Oke, menurut Arrhenius asam itu apa nak? Menurut Arrhenius, asam melepaskan ion Hidronium atau H2O+. Hidranium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Itu asam ya. Oke, lanjut. Dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, asam merupakan HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium bereaksi. HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl. Oke, nih coba perhatikan di sini. Tadi menurut Arrhenius yang namanya asam itu melepaskan ion H3O+ atau H+. Nah, contohnya di sini asam
tersebut. Oke, nah untuk lebih memudahkan kalian selanjutnya, maka tinggal HCl ini akan terion menjadi H plus Cl minus. Nah, ion H plus inilah yang menandakan ciri dari adanya asam. Paham? Oke, jadi intinya menurut Arrhenius yang termasuk asam itu adalah yang melepaskan ion hidronium atau ion H plus. Paham? Oke, lanjut. Sehingga reaksi ini dapat dituliskan menjadi Oke. HCl terion menghasilkan H plus ditambah Cl. Nah, contoh lainnya adalah asam Oke. sulfat atau H2 Contoh yang kedua, perhatikan. menghasilkan ion hidronium. Coba contoh yang kedua. H2SO4. Apa nama dari senyawa ini? Betul, asam sulfat. Nanti dia akan bisa berubah menjadi ion. Ion apa? H plus SO4 2 minus. Di sini hidrogennya ada berapa nak jumlah molekulnya? 2. Berarti di sini menghasilkan 2 ion H plus. Berarti kalau dia bisa mengion atau menghasilkan H plus, dia disebut sebagai termasuk H2SO4 termasuk asam. Yang keras dong bilangnya. Oke, mengerti? Mengerti. Itu menurut Arrhenius. Nah, sedangkan basa bagaimana? Air dengan reaksi Oke. zat asam adalah ion H plus Oke. adalah SO4 2-. Selanjutnya berdasarkan jumlah H plus yang dihasilkan ketika larut dalam air, Nah. asam kemudian dibagi menjadi asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Nah, asam monoprotik merupakan asam yang dalam pelarut air dapat menghasilkan Satu ion H plus. Itu namanya asam monoprotik. HCl dan HNO3 dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Nah, lihat ya bahwa H plus yang dihasilkan berjumlah 1. Nah, berjumlah 1 berarti Selanjutnya asam monoprotik. diprotik adalah asam yang dalam Kalau air namanya di, berarti apa nak? Diprotik. Di berarti dia nanti menghasilkan 2 ion H plus. Contohnya apa? Tadi dia belum dicontoh menghasilkan berapa ion H plus? Nah, menghasilkan 2 ion H plus berarti H2SO4 termasuk asam jenis diprotik. Paham? Kalau triprotik, tri artinya apa? 3. Berarti nanti dalam menghasilkan ion dia bisa menghasilkan berapa? 3 apa? Ion H plus. Oke, mengerti? Oke, kalau mengerti sekarang apa itu basa? Oke. dapat melepaskan ion Nah, hidroksida atau Tadi asam, sekarang basa. air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH yang melepas ion OH- dalam air dengan reaksi NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Contoh lainnya adalah barium hidroksida atau BaOH2 yang dalam air juga melepaskan ion OH- dengan reaksi BaOH2 berion menghasilkan 2 OH- ditambah Ba12. Oke. Berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah ion OH-. Oke, coba nak, kita bisa simpulkan dari tayangan video tadi. Yang namanya asam basa menurut Arrhenius berarti asam tadi yang ngapain nak? Melepaskan Iya, melepaskan ion H plus. Sedangkan yang disebut basa ada suatu senyawa yang melepaskan ion melepaskan ion OH atau ion hidroksida. Contohnya pada senyawa natrium hidroksida, dia akan berubah menjadi ion natrium dan ion hidroksida. Nah, ion OH inilah yang menjadi ciri kalau NaOH termasuk ke dalam basa. Mengerti? Oke. Untuk selanjutnya silakan kalian
pengertian asam dan basa menurut teori yang berikutnya. Teori apa tadi? Bronsted-Lowry dan teori Lewis. Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Semua sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, Ibu bagi dulu LKPD-nya. Nanti akan dia terangkan ulang perintahnya. Kalian harus sampai. Silakan dikerjakan. Oke, semua sudah menerima LKPD ya? Sudah menerima LKPD? Oke, kalau sudah mengerti berarti kita sampai ke tujuan terakhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu identifikasi asam basa. Nah, untuk identifikasi asam basa, kita akan memakai alat identifikasi. Namanya adalah indikator. Coba silakan dibuka ini kalian, LKPD kalian. Nah, ada? Nah, ini ada tabel ya di LKPD kalian. Di LKPD kalian di kegiatan nomor 3 itu nanti ada aktivitas mengidentifikasi asam basa, betul? Nah, dengan menggunakan 2 titik indikator. Yang pertama indikator kertas lakmus, yang kedua indikator pH universal. SMP sudah punya memakai indikator kertas lakmus? Sudah. Sudah. Kita ulang lagi. Kertas lakmus tadi ada berapa macam, Nak? 2. Apa sama apa? Biru sama kuning. Betul, biru dan merah. Nah, gimana kesimpulannya untuk mendeteksi asam basa dengan kertas lakmus? Perhatikan di depan, biar kalian nanti nggak keliru. Jadi kalian nanti akan Ibu bagikan alat uji 1 set masing-masing kelompok. Saat kalian mendeteksi kertas lakmus, otomatis 1 cairan harus dicelupkan dengan 2 kertas lakmus yang berbeda, masing-masing merah dan biru. Kalian amati, kertas lakmus merah dicelupkan, jadi warna apa? Hasilnya ditulis. Kertas lakmus biru dicelupin, hasilnya warna apa? Ditulis juga. Paham? Paham. Ini perubahan kertas lakmusnya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan pH indikator universal. Bentuknya seperti ini, Nak. Bisa dipakai buat apa? Namanya juga pH indikator universal, kita bisa mengetahui nilai pH dari cairan tersebut. Gimana cara mendeteksinya? Kalian celupkan, ambil 1 plat atau 1 lempeng. Kalian celupkan ke larutannya. Semua warnanya harus tercelup ya, jangan cuma ujungnya ya. Kemudian setelah itu kalian samakan dengan warna yang ada di wadah pH indikator universal. Samakan warna yang kalian dapat dengan warna yang ada di sini. Kalau warnanya cocok, itulah pH-nya. Mengerti? Jangan sampai kebalik. Ujung plat itu yang menempel dengan angka. Mengerti? Kalau mengerti, Budia akan bagikan masing-masing. Oke, 1 kelompok ada 1 perwakilan untuk ambil alat dan bahan. Silakan. Oke, masing-masing 1 ini silakan dibawa ke itunya, ke mejanya. Oke, silakan. Oke, gimana cara kerjanya? Coba. Oke, ini diambil 1. Coba. Yang lain boleh ambil. Ini namanya apa? Lakmus merah. Lakmus merah yang ini? Oke, yang ini? Indikator. Indikator. Oke, kalian mau nyoba larutan apa dulu? NaOH. Oke, coba. Yuk, lakmus merah. Lakmus, silakan mau nyoba lakmus apa? Ini lakmus apa, Nak? Merah. Merahnya yang ini. Itu mah. Nah, ini ya. Ini pembatasnya. Oke, lakmus merah. Nanti lakmus biru biar
cepat. Oke, amati. Catat di sini. Ya, celupin. Sobek aja. Oke, coba. Jadi apa, Nak? Tulis. Biru itu namanya ya. Oke. NaOH. NaOH. Lakmus merah jadi biru. Oke. Coba yang biru dicelupin. Oke. Biru tetap biru. Nah, diamatin ya. Hijau asin. Apa ini? Netral itu hijau. Tujuh. Apa sih ini warnanya? Lu jangan satu. 7 sampai 8. 9 aja 9. Asal aja. Jangan. Ini main blok ya apa? Ini lama. Tapi oranye tuh harus 100. Bantuin lah, Mar. Tapi. Bantuin lah. Presentasi. Siap ya? Oke, nanti akan ibu tunjuk kelompok mana yang akan presentasi. Oke, silakan kelompok Farel. Kelompok 1 presentasi berdiri, perkenalkan nama kelompoknya, bacakan hasil pengamatan dan kesimpulannya. Silakan. Yang lain tolong memperhatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farel, Fadil, Vino, Rasya, dan Syarul Asmi. Jadi pada larutan H2 S4 percobaan lakmus merah tidak terjadinya perubahan. Lalu pada kertas lakmus biru jadi perubahan warna merah. Lalu pH universal ya adalah 0. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini biar cekan Vino. H2SO4 termasuk apa? Asam. Coba perhatikan. Tadi berdasarkan hasilnya H2SO4. Coba ya. Coba yang lain perhatikan. H2SO4 lakmus biru menjadi apa tadi? Merah. Lakmus merah menjadi Merah. tetap merah. pH-nya 0. 0. Berarti kesimpulannya asam. Oke, lanjut. Untuk yang NaOH, Oke, NaOH. Silakan. lakmus merahnya menjadi biru. Oke. Yang biru tidak berubah. Oke. pH-nya 14. pH-nya 14. Kesimpulannya? Itu basah. Oke. Kesimpulannya basah. Oke, lanjut. Yang larutan HCl, HCl. lakmus merahnya tidak berubah. Lakmus merahnya tetap merah. Terus Lakmus birunya menjadi merah. lakmus birunya jadi merah. Terus pH indikator universalnya 0. 0. Berarti kesimpulannya Asam. asam. Oke. Terus yang terakhir Terakhir larutan NaCl, Alexander NaCl. larutan lakmus biru tidak ada perubahan. Oke, tetap biru. Lakmus merah tidak ada perubahan Oke, tetap merah. dan indikatornya 7. 7. Berarti kesimpulannya Netral. netral. Oke. Oke, terima kasih. Yang pertama lakukan H2SO4, lakmus merahnya tetap merah. Merah, Lakmus birunya merah. merah. pH-nya berapa, Nak? pH-nya 0. Kesimpulannya asam. Oke, lanjut. Selanjutnya itu larutan NaOH, NaOH. diubah lakmus merah menjadi biru. Oke. Terus lakmus biru tetap biru. Oke, pH Menurut pH indikatornya 13. 13. Oke. Kesimpulannya larutan NaOH itu termasuk basah. Oke, lanjut.
pH-nya 1. pH-nya 1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hasil adalah Oke, kesimpulannya asam. Ayo kita bahas hasil pengamatan dari teman kalian. Apakah sama hasilnya? Sama. Apakah ada yang berbeda? Ada. Gimana? Itu NaOH. pH-nya di sini 14, di sana 13. Kira-kira kesimpulannya masih benar nggak? Kenapa? Karena nggak beda jauh. Karena pH, betul. Karena nggak beda jauh, betul. Karena yang namanya pH atau derajat ionisasi itu punya rentang, betul? Oke, kira-kira nih rentangnya itu dibagi menjadi 3. 1 sampai 6, 7, 8 sampai 14. Yang 1 sampai 6 kira-kira siapa? Nah, yang pH-nya di bawah itu asam. Jadi mau ya? Asam. Berarti kalau semakin kecil dia adalah asam banget, ya kan? Yang 7 siapa? Netral. Yang 8 sampai 14? Basal. Oke, nah itu kesimpulan yang coba diulang kesimpulan yang pertama gimana tadi? Asam. 6 asam, 7 netral, 8 sampai 14 basal. Oke, berarti benar nggak nih kira-kira pengukuran kalian? Benar. Oke, itu dengan pH indikator universal. Kalau dengan lakmus, asam itu ngapain lakmus? Biru. Memerahkan, betul. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Berarti ciri dari asam dia memerahkan lakmus. Kalau basah membirukan, yang biru tetap biru, yang merah jadi biru. Oke, sudah paham pembahasan indikator, penggunaan indikator ini? Sudah. Kalau sudah paham, nah, kalian itu mempelajari ini itu nggak terus nggak ada bekasnya. Nah, nanti kalian kalau penasaran, kalian bisa mengecek. Bu Dia, aku minta kertas lakmus dong, mau ngecek larutan yang di rumah itu apa aja, mau dicoba boleh. Nah, jadi apa yang kalian dapat pelajari di sekolah bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Paham ya? Oke, Bu Dia, sebelum kita akhiri, Ibu pengen nanya, senang nggak belajar kalau sambil praktikum gini? Ngerti nggak? Lebih ngerti nggak? Iya. Lebih ngerti. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengaplikasikan hasil praktikum ini di soal ya. Jadi kalian kalau suruh mengerjakan soal nanti lebih mudah membayangkannya. Oke.